saya Rudi Sugiarto, mahasiswa PBG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, jurusan Pendidikan Agama Islam, akan melaksanakan uji kinerja dengan materi menyambut usia balik di kelas 4 SD Negeri Sugeng. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Masuk semuanya? Siapa yang tidak masuk? Edri. Oke, mari kita doakan. Sebelum berdoa, pemimpin untuk berdoa. Mas Wisnu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Kebiasaan bacaan surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil azim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Wa yukadzibuka ba'du bidzikri. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Iya, hormat Bapak. Selamat siang Ibu Guru. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia setahun saruni, puja-puja bangsa. Di sana lahir beta, dibuahi dibesarkan bunda. Melindungi hari tua sampai akhir menutup mata. Materi sebelumnya kemarin adalah tentang keragaman sunatullah. Keragaman itu apa? Beda-beda. Beda-beda itu lingkup apa saja? Ada apa? Warna
tarik, bahasa, agama, suku, budaya, adat, dan lain sebagainya. Kalian, ya, ini masih kecil apa sudah besar? Kalian tahu nggak tanda-tandanya orang dewasa? Bisa nggak menyebutkan ciri-ciri usia atau apa sudah balik? Belum tahu? Belum. Maka dari itu kita akan belajar tentang menyebutkan ciri-ciri orang balik. Terus balik itu sendiri itu apa? Belum tahu kan? Balik itu apa? Belum. Nah, untuk menyambut materi yang bagus, kita lihat ini dulu. Kalau belum, kamu di fase mana? Anak-anak yang pegang gula itu ya? Anak-anak. Belum remaja? Sebelum kita lanjut ke materi, ya kan? Coba kalau tepuk pagi sekali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam 3 ada. Bisa? Coba latih konsentrasi dulu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Kena juga. Berarti belum konsentrasi. Oke, sudah cukup. Tawannya sudah kenyang. Sekarang kita lihat materi. Ini kenapa? Ada gambar dari jane sampai manula. Kalian tahu manula apa? Hanya seperti itu ya. Selamat datang ya. Kita kan tadi masih anak-anak ya kan. Nah, saya ucapkan selamat datang untuk menyambut memahami fase penting dalam kehidupan manusia. Fasenya tadi sudah lihat kan gambarnya, menyambut usia balik. Jadi ada yang bisa membaca sendiri, diurut gitu aja. Boleh? Siap? Sepakat? Yang pertama apa sih? Membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan dan yang ketiga, pasal B. Nah, tuh. Silo, balik itu apa sih? Memahami makna balik secara bahasa. Balik berarti sampai menurut istilah balik adalah kedewasaan laki-laki seorang muslim. Bagi laki-laki kita dari dengan keluarganya Keluarnya mami, sperma. Terus bagi perempuan lanjutkan berikutnya. dan bagi perempuan kita dari dengan keluarga lain. Keluarnya menstruasi. Lalu apa lebih? Mau tidur masih pagi tidur. Apa? Selanjutnya kita Wisnu yang keras. Iya, Pak Wira, Pak Bobo.
9 tahun atau lebih ketika menjadi seseorang yang besar, junub dan jangan wajib mandi untuk bersuci. Mandi untuk bersuci. Tepuk tangan buat Mas Guru. Penting ya, kalian tahu air mani nggak? Oh, Mas Inu sudah tahu kayaknya air mani itu apa? Tahu? Belum tahu. Air mani itu kalau dalam ilmu biologi sperma. Kalau laki-laki suara lebih berat, oke, semakin besar. Ada yang sama? Coba analisis yang sama apa? Rambut di alam kelamin laki-laki perempuan sama. Kumis perempuan juga kumis nggak? Laki-laki pinggulnya membesar? Tidak. Laki-laki kulitnya makin halus? Ya. Katanya selo. Apa? Masih laki-laki kok halus seperti oke. Perempuan mengalami head, laki-laki tidak. Suara sudah, terus laki-laki nafsu makannya semakin kuat. Kita lanjutkan ya. Mukalaf. Mukalaf itu apa? Ulangi yang keras. Orang dewasa yang masih menjalankan hukum agama. Orang dewasa yang wajib menjalankan agama. Contohnya. Sholat fardu. Sholat fardu. Mencari ilmu. Oke. 1, 2, 3. Aku siap, aku paham dan aku bisa. Aku siap, aku paham dan melakukan. Aku siap, aku paham. Siap, aku paham. Siap, aku paham dan melakukan. Itu kan? Kita membagikan LKPD. Kalian akan mendapatkan kartu. Ya, sebelum mendapatkan kartu ini, kalian sudah dibentuk menjadi 2 kelompok. Bentukan kelompok yang kemarin. Ya. Kartu ini nanti dicocokkan dengan LKPD yang ada di sini. Setiap kelompok mempunyai mendapatkan LKPD. Dan nanti setelah dikerjakan sesuai kelompoknya, kan? Nanti dipresentasikan, dijelaskan. Oke, siap? Dapat dituangkan di lembar ini, tulis rangkumannya atau langsung dari LKPD. Satu kelompok ini, kelompok 2. Sebelum kegiatan kalian bisa mendengarkan ya. Kita sepakati nanti mengerjakannya selama 15 menit dan 10 menit untuk memahami konsep menyambung usia balik itu lebih dalam. Ini saya tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yaitu mimpi basah.
Ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Keluarnya air mani saat tidur menandakan seseorang telah balik dan wajib mandi junub. Selanjutnya haid menstruasi khusus untuk perempuan. Keluarnya darah haid menandakan kedewasaan dan kewajiban mengikuti aturan syariat Islam. Laki-laki maupun perempuan bila berumur 15 tahun kalender Hijriah. Batas usia maksimal balik menurut kalender Hijriah berlaku untuk laki-laki dan perempuan meski belum mengalami tanda-tanda di atas yang disebutkan tadi. Ada sebuah kisah Ahmad. Suatu hari di tengah malam Ahmad terbangun karena celananya basah. Ia mengira mengompol. Tapi temannya Lukman menyadari ini berbeda. Ahmad, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu merasakan sesuatu yang aneh? Tanya Lukman. Ahmad menjawab bahwa ia bermimpi sebelum terbangun dan sensasinya itu berbeda dari kencing biasanya. Kamu bukan ngompol, tapi baru saja mimpi basah, kata Lukman. Mimpi basah adalah tanda balik yang biasanya terjadi pada usia 9 tahun atau lebih. Ketika ini terjadi, seseorang berhadas besar atau dinamakan junub. Dan kalau junub, itu wajib mandi untuk bersuci karena hadas besar. Penting perlu diingat, air yang keluar saat mimpi basah disebut air mani atau sperma. Ini adalah proses alami pertanda kedewasaan seseorang. Lalu dilanjutkan dengan kisahnya Aisyah. Suatu pagi, Aisyah merasa lemas dan menemukan bercak darah di celananya. Kak Faisah memahami situasi ini dan membantu Aisyah. Lalu ibu menjelaskan bahwa Aisyah mengalami haid atau menstruasi. Menstruasi itu adalah hal normal pada anak perempuan seusianya. Darah haid berwarna merah terang di awal, kemudian berubah kecoklatan di hari-hari terakhir, kata ibu. Sakit perut dan kram adalah hal biasa di awal masa haid. Datangnya haid menandakan Aisyah telah balik dan harus mengikuti aturan syariat Islam. Iya, ingat, harus mengikuti aturan syariat Islam. Sekarang, tanda-tanda balik laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki, tubuh kumis, jenggot, jambang, rambut di alat kelamin dan ketiak. Badan lebih kekar dan berotot, tubuh jagung, suara lebih berat, pertumbuhan cepat, nafsu makan meningkat. Kalau untuk perempuan, pinggul dan payudara itu besar, rambut di alat kelamin dan ketiak mulai tumbuh, kulit lebih halus, mengalami menstruasi atau haid. Pesan dan refleksi dari Bapak. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau kita punya teman baik, kita juga ikut baik seperti minyak wangi. Kalau kita buruk, kita akan menjadi buruk seperti kita berteman atau berada di posisi pandai besi, berada di lokasi pandai besi.
sangat atau buruk. Kasusnya apa, Pak? Kalian pilih sesuai kemampuan sampean. Dipilihkan kalau dia. Ya. Kalian sudah tahu tanda-tandanya dewasa? Tahu. Nah, bagaimana tata cara mandi besar? Belum tahu berarti nanti cari tahu mengapa orang yang junub tadi tidak boleh masuk masjid. Sudah tahu? Belum tahu kan? Silakan kartunya dibuka. Kamu pilih, tuliskan di sini. Satu saja. Pilih. Satu kelompok hanya satu produk. Sampai buat peta konsep atau poster, mau bikin poster. Boleh Pak, sudah sarapan Pak. Sarapan boleh, bukan boleh. Semuanya, maju. Kelompok satu, sudah maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan nomor 2. Menerangkan cara mandi junub. Cara mandi besar. Yang pertama, mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Yang ketiga, Perhatikan, nanti dikasih tangan kiri menggosokkan ke tanah atau pakai sabun. Yang keempat adalah berwudu sempurna. Kelima, menyelesaikan rambut ke kepala dengan air jika rambut lebat atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kelompok 2? Kelompok 1. Sudah jelas dapat dipahami cara mandi besar tentunya. Tanggapan.
untuk kelompok 1 ini bagaimana? Hasilnya dan hasil diskusinya. Bagus nggak? Bagus. Kalau bagus tepuk tangan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larangan bagi orang yang berhadas besar. Baca Al-Quran, 2 menyentuh Al-Quran, 3 membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kelompok 1, kelompok 2 prestasinya bagus? Penguatan kali ini. Halo. Kalau kita sudah tahu balik, kita harus bisa menjaga kesehatan. Karena apa? Tadi ya, kita kalau sudah menstruasi, itu tandanya kita harus menjaga kesehatan diri kita, kesehatan reproduksi kita, ya kan? Ada evaluasi berbeda, ada 2 kategori. Yang pertama menyusun kata dan menjawab pertanyaan. Ini saya kasih waktu 3 menit. Sambil kalian mengerjakan ya, ini kalian saya tempel di bagian kelas. Ini bisa kalian bisa melihatnya, teman-teman kalian bisa melihatnya, cara mandi bisa. Kalangan untuk orang yang junub, orang yang haid, orang yang keluar sperma, keluar mani, bisa dilihat di sana. Sudah selesai. Apa yang dimaksud dengan usia balik? Ya, sampai usianya sudah 15 tahun. Oke. Tapi sebelum pulang saya kasih tahu dulu materi besok selanjutnya adalah hijrahnya. Materi kelas 4 dan 5 itu hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Ya? Nah, itu materi berikutnya. Marilah kita tutup dengan doa. Silakan dibimbing doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasih dulu.